Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang kita kembali bisa bertemu melalui renungan firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan hari ini. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus, kasih-Nya, sukacitanya senantiasa menyertai kita semuanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, hati kami sungguh melimpah dengan ucapan syukur buat kebaikan-Mu yang memberikan kami napas kehidupan dan hari yang baru untuk kami jalani sepanjang hari ini. Berkati dan urapi firman-Mu menjadi pelita yang menerangi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Renungan firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan hari ini tertulis dalam Pengkhotbah pasal yang ke-12 ayat 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Sekali lagi, akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Dari ayat yang kita baca dan dengarkan hari ini, kita akan berbicara tentang kewajiban setiap orang. Dari ayat yang kita baca dan dengarkan hari ini, sang pengkhotbah meyakini bahwa takut akan Allah dan berpegang pada perintah-perintahnya adalah kewajiban setiap orang. Kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan, yaitu sesuatu yang harus dilaksanakan. Jadi takut akan Allah adalah dan berpegang kepada perintah-perintahnya adalah kewajiban bagi setiap orang. Jadi pengkhotbah menyimpulkan bahwa hidup yang bermakna, hidup yang berarti adalah jika kita hidup dengan sikap yang takut akan Allah, hidup dengan sikap yang berpegang pada perintah-perintah Allah. Jadi supaya kita takut akan Allah dan memegang perintah-perintahnya, kita harus mengenal Allah terlebih dahulu. Dan kita tidak mungkin mengenal Allah kalau kita tidak pernah mendengarkan perintahnya, mendengarkan firman-Nya, mempelajari firman-Nya, membaca firman-Nya di mana? Melalui Alkitab yang tertulis. Karena ketika kita membaca Alkitab, itu Allah berbicara kepada kita melalui yang tertulis. Dan ketika Allah berbicara kepada kita, kita mengenal Allah, kita tahu siapa Allah, apa yang menyenangkan hatinya, apa yang Dia mau, apa yang Dia inginkan. Dan dengan demikian, Bapak Ibu Saudara-saudari yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus, bacalah Alkitab kita. Karena Alkitab adalah firman Allah yang tertulis. Allah akan berbicara kepada kita ketika kita membaca Alkitab. Jadi bacalah firman Allah dengan hati yang takut akan Allah, dan milikilah kerinduan untuk melakukan kehendak-Nya. Supaya apa? Supaya kehidupan kita terus diperbaharui, terus diproses dari hari ke hari sampai kita menuju kesempurnaan, menjadi serupa dengan Kristus. Karena itulah tujuan kita hidup sebagai orang yang percaya. Jadi dengan begitu, segala sesuatu yang kita miliki dalam kehidupan kita seperti pengetahuan, hikmat, pekerjaan, jabatan, kesuksesan, ibadah, kekayaan, dan nama baik menjadi tidak sia-sia ketika kita memiliki di dalam kehidupan kita sikap yang takut akan Allah dan sikap yang berpegang kepada perintah-perintahnya. Apa yang kita miliki menjadi berarti dan tidak sia-sia. Jadi sebaliknya, hal-hal yang telah kita miliki, yang seperti yang kita katakan di atas tadi, hal-hal tersebut menjadi sarana bagi kita untuk memuliakan Allah, sarana bagi kita untuk menikmati kemuliaannya dalam kehidupan kita. Jadi pada akhirnya kita akan mengetahui dan menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya dalam kehidupan kita adalah jika kita melakukan kewajiban kita, dan kewajiban itu berdampak bukan hanya untuk yang sekarang, tetapi untuk yang akan datang ketika kita meninggalkan dunia ini, memasuki kehidupan yang kekal dalam kerajaan surga. Dan kewajiban tersebut yang harus kita miliki sebagai orang percaya, sebagai orang beriman, sebagai pengikut Yesus adalah milikilah sikap hidup yang takut akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Itulah yang membuat kehidupan kita berarti dan memakna. Oleh karena itu,
Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, sebagai orang percaya, sebagai pengikut Yesus, milikilah sikap hidup yang takut akan Allah dan patuhilah segala perintah-perintahnya. Maka hidup kita ini akan lebih bermakna di mata Tuhan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Itu yang tertulis dalam Roma pasal 11 ayat 36. Mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat firman-Mu yang mengajar kami dalam kehidupan ini, supaya kami melakukan apa yang menjadi kewajiban kami sebagai orang percaya, sebagai pengikut Kristus, pengikut Yesus, yaitu kami memiliki sikap di mana kami takut akan Allah dan kami memiliki hati yang rindu berpegang dan melakukan taat kepada perintah-perintah-Mu Tuhan Yesus. Karena kami tahu Tuhan Yesus, ketika kami memiliki sikap kewajiban tersebut sebagai orang percaya, kami bukan hanya bermakna di dalam dunia ini Tuhan Yesus, tetapi kami juga bermakna ketika kami meninggalkan, mengakhiri dunia ini, karena kami mendapatkan kehidupan yang kekal di dalam Yesus, yaitu kerajaan surga yang Kau sediakan bagi kami. Dan itu tidak akan terjadi kalau kami tidak melakukan apa yang bermakna, apa yang wajib kami lakukan dalam kehidupan sebagai orang percaya, yaitu kami harus takut akan Allah dan kami harus berpegang kepada perintah-perintah Allah. Itulah yang membuat kami berarti di dunia ini dan sesudah kami meninggalkan dunia ini. Biarlah kami memiliki sikap yang benar terhadap firman-Mu. Kami haus dan lapar terhadap kebenaran-Mu. Kami mempelajarinya, kami membaca dan mendengarkannya, dan kami melakukannya, supaya kami Tuhan melihat kasih Tuhan, kuasa Tuhan lewat hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati juga saat ini bangsa kami, negara kami Indonesia dengan segala pergumulan persoalannya. Kami percaya Tuhan mempercayakan pemerintah yang ada, presiden, wakil presiden, menteri yang ada, melalui mereka Tuhan pemimpin yang dipercaya memerintah bangsa ini. Biarlah Tuhan kuasa-Mu dinyatakan, beri mereka kemampuan untuk mengelola, mengatasi pergumulan masalah yang ada, baik itu dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, dan keamanan. Semuanya boleh tercipta dengan baik dengan pertolongan Tuhan melalui pemimpin yang ada. Berkati anak-anak-Mu, umat-Mu yang ada di tengah bangsa ini. Jadikan mereka berdampak yang baik, berpengaruh yang baik bagi bangsa ini, sehingga nama Engkau dimuliakan. Berkati anak-anak-Mu yang digemalakan oleh Bapak Penitali. Amin. Kami semuanya yang mendengarkan renungan pagi hari ini, biarlah damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu, kasih-Mu, segala berkat yang terbaik dalam firman-Mu menjadi bagian kami sepanjang hari ini, menyertai kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.